Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Kita masih membahas tentang tujuan terutama, tujuan tertinggi dari kehidupan manusia di dunia ini. Kita sudah membahas beberapa video atau di dalam video tentang tujuan tertinggi, tujuan terutama dari manusia di dalam dunia ini. Yang pertama yaitu untuk memuliakan Tuhan, dan yang kedua untuk bersuka cita di dalam Dia atau menikmati Dia dalam kebenarannya. Saudara dikasih Tuhan, setelah kita mengetahui bahwa tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk memuliakan Dia dan untuk bersuka cita di dalam Dia, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya kita dapat memuliakan Dia, bagaimana caranya kita dapat bersuka cita di dalam Dia. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, manusia menciptakan atau membuat mobil, itu mobil didesain untuk berjalan di atas jalan yang ditentukan atau dibuat supaya mobil itu bisa menikmati perjalanannya. Demikian juga ketika manusia itu membuat atau merancang kereta api, maka dia menyiapkan rel kereta supaya kereta itu dapat berjalan melaju dengan kecepatan sesuai yang ditetapkan di dalam kereta itu. Ketika kereta atau kereta api itu melirik ke kanan atau ke kiri dan dia berkata, wah ada jalan yang bagus, mulus, lalu seorang masinis mengarahkan untuk melompat atau melalui jalan yang dianggap mulus itu, maka bencana besar akan terjadi. Kereta ditetapkan di jalan di atas keretanya. Pada saat itulah kereta menikmati perjalanannya. Kereta menikmati kehidupannya. Mobil juga demikian. Pesawat terbang juga demikian. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang, umat Tuhan, orang Kristen sejati, siapapun manusia itu, dia menjalani kehidupannya sesuai dengan rel, sesuai dengan jalan, sesuai dengan pola, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sang Penciptanya, pada saat itulah dia memuliakan Tuhan, dan sekaligus pada saat itu pula dia menikmati kehidupannya atau menikmati Tuhan Sang Penciptanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan itu merancang, menciptakan secara sempurna umat manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, menurut gambar dan rupa Tuhan inilah yang saya boleh sebutkan Tuhan menciptakan itu menurut pola dan gambar Tuhan. Nah, sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan itu dia harus hidup, maka dia pada saat itu manusia itu memuliakan Tuhan dan menikmati Dia, bersuka cita di dalam Dia. Ketika dia terlepas dari rupa dan gambar Tuhan, nah saat itu dia gagal memuliakan Tuhan. Saat itu dia juga tidak mungkin bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa makna gambar dan rupa Tuhan? Ada dua makna. Pertama secara khusus, yang kedua secara umum. Yang secara khusus saya akan singkat saja. Ini membahas tentang pengetahuan, tentang kekudusan, dan juga tentang kebenaran. Jadi di dalam diri umat manusia itu ada gambar dan rupa Tuhan yang membahas tentang kekudusan, tentang kebenaran, dan tentang pengetahuan. Di dalam diri manusia, siapapun dia, sempurna secara fisik ataupun kurang sempurna menurut orang, tetapi menurut Tuhan, menurut pandangan Tuhan, dia tetap diciptakan secara sempurna. Dia punya pengetahuan, dia punya kebenaran, dia punya kekudusan. Nah, saudara, namun unsur-unsur ini sudah rusak ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak hilang. Nah, yang kedua, makna gambar dan rupa Allah secara umum.
Ini membahas beberapa hal, ada 3 juga. Yang pertama, ada unsur pribadi. Ingat, Allah adalah Allah yang berpribadi, bukan yang lain. Ada unsur moral. Di dalam dirinya, dia mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana yang buruk, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada unsur rohani. Hal ini jelas sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24. Tuhan juga roh, maka barang siapa berjumpa atau menjumpai Tuhan dan menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, unsur rohani ini mau mengatakan bahwa setiap manusia dalam situasi apapun, dalam situasi suka dan duka, dalam situasi senang maupun sedih, dia dapat memanggil dan menyebut nama Tuhan. Inilah 3 unsur secara umum makna dari rupa dan gambar Tuhan. Dan juga ada 3 makna secara khusus, yaitu membahas tentang kekudusan, kebenaran, dan pengetahuan. Nah, saudara, unsur-unsur ini sejak manusia jatuh dalam dosa sudah rusak, sehingga tidak bisa merespon karya dan kebaikan Tuhan menurut kemampuan manusia itu sendiri. Tetapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia dan Dia melalui Allah Roh Kudus berkarya melahirbarukan setiap umatnya, maka umat yang telah dibaptis dalam roh, telah dilahirbarukan, telah diciptakan baru, dan telah mengalami perluasan akal budi, dia bisa memiliki potensi kembali. Kemampuan rohani, kemampuan pengetahuan, kemampuan kebenaran dipulihkan dalam karya Roh Kudus. Dan saat itu dia bisa merespon karya dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam diri Yesus. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Atau dalam terjemahan lain, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang kalian layani, dan bukan hanya untuk manusia. Di video yang sebelumnya, terdahulu, kita sudah mengutip beberapa ayat, diantaranya tentang hanya makan. Orang lain mengatakan hanya makan, tetapi di dalam ajaran Alkitab makan saja harus memuliakan Tuhan. Karena ketika kita berhadapan dengan makanan di meja makan, minuman, kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang harus menerima segala kemuliaan dan pengucapan syukur. Saudara kasih Tuhan, bagaimana lagi kita bisa memuliakan Tuhan dan bisa menikmati Dia atau bersukacita di dalam Dia? Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, jikalau kamu berbuah banyak, maka dengan demikian Bapa-Ku dipermuliakan. Yaitu ketika kita tetap berada di dalam pokok anggur, ranting, yaitu kita sebagai umat Tuhan, melekat pada pokok anggur, kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, kita bisa berbuah banyak. Dan ketika kita berbuah banyak, saat itulah Allah Bapa dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan dalam kebenaran oleh seluruh umat Tuhan. Menyatakan kebenaran Tuhan secara maksimal sebagai garam dan terang dunia, sehingga orang berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saat itu juga kita sedang mempermuliakan Tuhan. Mengasihi Tuhan dan sesama, tidak hanya omong kosong di dalam gereja atau di mimbar-mimbar Kristen, di mimbar-mimbar gereja, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jangan sampai kita hanya manis di tengah-tengah gereja, di dalam gereja, baik, necis, klimis, banyak persembahan mungkin, banyak mentraktir para pengerja, para pelayan, tetapi ditemukan data bahwa kita berlaku jahat di rumah, berlaku jahat di jalan, berlaku jahat di kantor, mungkin di pabrik, di toko, di perusahaan-perusahaan, bersikap tidak adil di sana.
tetapi di gereja seperti malaikat. Itu berarti kita sedang mendukakan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 3 dikatakan, muliakanlah atau hormatilah Tuhan dengan hartamu. Dan seterusnya, dengan hasil pertama, hasil terbaik, bukan hasil sisa-sisa dari seluruh penghasilan. Bagian pertama, muliakan, hormati Tuhan dengan hartamu. Dengan harta, kita bisa memuliakan Tuhan. Itu dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan harta itu untuk kemuliaannya. Bukan dikuasai begitu rupa, membangun dinasti dan seterusnya. Lalu banyak harta yang sia-sia. Banyak gedung yang dibeli oleh orang Kristen yang disia-siakan tanpa penggunaan yang jelas. Bahkan sama sekali tidak digunakan. Wah, sayang sekali. Saudara kasih Tuhan. Nah, ada lagi firman Tuhan berkata kepada kita, melayani Tuhan dengan tulus hati, maka berkat itu adalah sebagai bonus. Jadi kalau kita buka pelayanan baru, buka jemaat baru, buka pos PI baru, buka yayasan baru, kita harus memeriksa motivasi kita. Untuk apa? Untuk pundi-pundi? Untuk membangun dinasti atau yang lain? Sudah bukan rahasia bahwa bisnis agama atau bisnis tengah-tengah agama, bisnis di dalam gereja itu sangat menguntungkan. Bagaimana kita mengetahuinya? Alkitab meliput, mencatat, mengekspos secara terbuka tanpa malu-malu. Ingat, ketika Yesus marah di tengah-tengah bait Allah, pada waktu ia melihat ada bisnis, ada mafia di dalam bait Allah itu, sehingga dia harus marah dan menjungkir balikan meja penukar uang. Ini bukti bahwa bisnis di tengah-tengah atau atas nama keagamaan itu menguntungkan dan mungkin memberi nikmat dunia, tetapi itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, lihat juga teguran Yesus tentang perbuatan para manipulator di dalam ibadah, di dalam Matius 7. Tuhan berkata, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Lalu mereka komplain, loh kami ini beribadah dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu, membuat tanda-tanda ajaib demi namamu. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dan menikmati Dia di dalam roh dan kebenaran? Kita bisa mengetahui potensi kita, talenta kita, karunia kita. Di dalam diri umat Tuhan ada talenta dan juga ada karunia. Talenta untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan keluarga dan juga membantu orang lain. Tetapi tentang karunia, itu untuk membangun tubuh Kristus. Ketika orang dengan sungguh-sungguh mengembangkan potensi, bakat dan talenta itu, serta mengobarkan karunia, saat itu dia memuliakan Tuhan. Dan sekaligus saat itu dia bersukacita di dalam Dia. Saudara, mungkin saudara selama ini tidak memahami bahwa setiap orang yang mempertanggungjawabkan potensi dalam bentuk talenta, dalam bentuk bakat, dia sedang mempermuliakan Tuhan. Dia sedang menikmati Tuhan. Dia sedang menikmati kasih Tuhan. Tetapi ketika dia memendam bakat itu, memendam talenta itu, dan membiarkannya, dirinya pun hidup secara tidak wajar, dia sedang mendukakan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mengobarkan karunia. Satu orang minimal punya satu karunia, bisa lebih. Satu orang minimal punya satu bakat, bisa lebih. Namanya multi talent. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi sesungguhnya seluruh kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan dalam kebenarannya. Seluruh kegiatan kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Pada saat itu berarti kita sedang bersukacita di dalam Dia. Saudara, apakah tujuan hidup kita
Apakah tujuan hidup tertinggi umat manusia di dunia? Untuk memuliakan Dia. Ingat di dalam kitab Yesaya, semua yang disebut dalam nama Tuhan, semua yang dijadikan dalam nama Tuhan, semua yang diciptakan dalam nama Tuhan, itu untuk kemuliaannya. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan, kita ada untuk bersukacita di dalam Dia. Bagaimana caranya? Seluruh kehidupan kita, setiap hari, setiap waktu, kita bisa memuliakan Dia. Hidup sesuai dengan firman-Nya dan menjadi pelaku firman setiap hari. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan atau kebaikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu dan kerjakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mengerjakan semua itu, kita sedang bersukacita di dalam Tuhan. Kita sedang menikmati Dia. Kita sedang menikmati kasih Tuhan. Saudara, mari kita hidup sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Tuhan telah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan Tuhan juga telah menetapkan tujuan tertinggi dari kita hidup di muka bumi ini, yaitu untuk memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.